Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kabar baru dari King Manchester United. Ini dapat dukungan penuh. Metode latihan Michael Carrick dipuji pemain MU. Singkat, intens, dan efektif. Nah, gimana menurut dosen? Carrick itu kan sebagai pelatih pengganti, artinya belum permanen gitu. Jadi banyak sekali yang menganggap jika Carrick itu wajib dipermanenkan. Dan kemudian sekarang dia dapat pujian atau dapat dukungan dari para pemain. Iya, gitu. dari pemain. Dan ini adalah hal yang positif dan harusnya semua klub itu harusnya seperti itu, pemain sama pelatih itu klub gitu dan saling mendukung satu sama lain gitu kan. Nah, kita mungkin lanjut saja dengan berita kedua karena ini masih nyambung. Iya, apa tuh berita kedua? Setelah Carrick mendapatkan dukungan dari para fans dan juga para pemain, tapi Manchester United tidak berniat untuk mempermanenkan Carrick gitu. Jadi ada 4 kandidat pelatih, empat pelatih itu, satunya Carrick, 3-nya yang lain gitu. Oh iya, yang sedang diincar oleh manajemen Manchester United sendiri. Nama-nama itu ada De Zerbi, kemudian ada Julian Nagelsmann dan juga ada Roberto Martinez. Waduh, udah kurang apa lagi tapi masih tetap ini ya, masih tetap harus bersaing sama nama-nama baru biasanya. Iya, padahal menurut gua sudah membuktikan ya, sudah membuktikan jika Carrick itu bagus. Namun kenapa manajemen melakukan hal ini? Dia tetap masih tidak percaya jika Carrick itu tidak bisa megang Manchester United di musim depan. Mungkin karena ujiannya belum pas gitu, karena Carrick hanya sekarang itu bisanya dia main bagus karena fokusnya cuma di liga mungkin. Oh, berarti secara ini belum tahan uji lah ya ibaratnya. Iya, mungkin secara pengalaman kurang lah, dan manajemen Manchester United sendiri tidak mau terlalu gambling. Tidak seperti manajemennya Chelsea yang gambling kepada Rossinior kan. Iya, Rossinior tidak membuka pintu mencari pelatih lain ya. Belum ada rumor lah setidaknya ya. Iya, dan juga kan kayaknya Rossinior akan dipermanenkan gitu. Dan uniknya itu pelatih-pelatih penggantinya Carrick ini ada nama, kalau De Zerbi kan memang sebelumnya juga sudah melatih klub, tapi yang gue sorot itu Nagelsmann dan juga Roberto Martinez. Walaupun Nagelsmann itu bersinar ketika dia membawa Bayern Munchen gitu kan, tapi dia sekarang di Jerman gitu. Jadi melatih timnas Jerman, dan juga Roberto Martinez melatih timnas Portugal gitu. Nah, ini unik banget ketika tadinya melatih timnas sekarang diincar untuk melatih klub. Bener. Itu kan sangat terjadi. Biasanya kan kebalik biasanya. Ya ibaratnya kalau udah ngelatih timnas tuh udah under ya ibaratnya. Kecuali kalau yang udah senior banget. Iya. Masa-masa pensiun pelatih itu ngelatih timnas. Kecuali kayak kalau sekelas ini Capello, kayak sama ini siapa? Mancini, Ancelotti. Setelah keluar dari Manchester City kan ya udah ngelatih Italia, ngelatih Arab Saudi kan. Kalau balik lagi ke skema klub ya susah ya saya. Iya, tapi ada juga sih seperti itu. Kemudian bagus Enrique kan Spanyol dulu, kemudian ke PSG gitu kan. Dan pada saat itu karena memang Enrique itu karena dia tidak ingin melatih selain Barcelona gitu, dan ada panggilan dari Spanyol, makanya mau melatih Spanyol. Dan sebelum pindah ke PSG kan sempat rehat dulu kalau nggak salah 1 musim gitu, setelah Euro selesai kan. Tapi unik untuk Real Madrid nih, untuk Manchester United deh. Tapi justru kalau menurut gue mah ini nggak masuk akal sih. Nggak masuk akalnya tuh gini ya, ibaratnya wah nggak mau gambling sama Carrick karena Carrick kan untuk saat ini performanya bagus karena main di satu kompetisi. Tetapi kok gamblingnya sama nama-nama 3 ini? Kan ini lebih aneh lagi. Masa gamblingnya ke Nagelsmann, gamblingnya ke siapa yang botak? Roberto Martinez sama De Zerbi. Berarti kan kecuali saingannya Carrick itu ada Zidane, ada misal siapa lagi yang lebih, ada Ancelotti misalkan ya setelah Brazil gitu kan, itu baru gambling. Ini mah yang udah ada dibandingin sama yang masih belum tentu gitu kan ibaratnya. Iya, jadi sepertinya Manchester United itu manajemennya nggak nonton bola kayaknya. Bisa jadi kayaknya. Kalau menonton bola tahu anjir Carrick permainan strateginya gitu beda dari pelatih-pelatih sebelumnya kan. Gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin strategi juga kan Manchester United itu udah seperti
menurut gue pembeda di sepak bola modern yang dimana semua klub itu monoton mainnya seperti itu semua gitu, apalagi di Liga Inggris kan. Newcastle sama Manchester United itu benar-benar pembeda banget gitu. beda Dan banget ya. kalau misalkan statement Ruud Gullit yang mengatakan sekarang nonton bola bosan, gue juga bosan untuk klub-klub yang lain. Tapi ketika nonton Newcastle sama Manchester United, anjir ini tim benar-benar wajib ditonton. Iya, karena seru ya intensitasnya ya. Iya, ya itu kan peran dari Carrick kan. Kenapa Manchester United bermain seperti itu? Ya karena Carrick, strategi dari Carrick gitu. Mungkin karena dari pujian pemain MU juga kan, pujiannya tuh dia metodenya tuh singkat, intens dan juga efektif. Dari performa gameplay kita nggak bisa diragukan lagi ya dari Manchester United. Tapi mungkin ada banyak variasi serangan yang ada di latihan gitu kan. Kayak inget gak sepak pojok yang set piece-nya itu? Yang umpan datar, itu kan jarang ya mungkin ada di latihan gitu kan. Waktu gol melawan apa ya itu gue lupa, yang Mbeumo kan. Iya, Mbeumo yang nyetak itu kan kayak itu bener-bener taktik yang bener-bener ada di latihan gitu kan. Udah dilatih sebelumnya gitu kan. Iya, dan bener-bener itu taktiknya Carrick gitu. Iya, dia yang nyiptain. Dia yang nyiptain, makanya ketika gol juga kan seneng. Wah ternyata udah ya, mungkin dari segi pemain juga, wah Carrick itu nggak ngebosenin. Ibaratnya nggak cuma ngasih pressure ke pemain, nggak harus lu bisa apa, lu harus ini, lu harus ini. Tapi kan ibaratnya kita coba cara ini, work nggak, ternyata work. Jadi tidak membebani secara tidak membebani pemain, dan pemain juga tidak mendapatkan pressure gitu kan. Iya, dan ada kalimat singkat, intens dan efektif. Jadi kan mungkin menurut gue jadi pemain Manchester United itu ribut sama Ten Hag gara-gara terlalu ketat jadwal kan. Bisa jadi. Rashford kan yang ribut, dan pada saat itu Rashford kan alasan gak mau pulang ke MU gara-gara dia itu sering kena denda telat latihan gitu. Karena dia merasa latihannya itu monoton, lama dan gitu-gitu aja lah. Nggak improve lah ya. Bikin bosen gitu. Ibaratnya latihan keras tapi nggak ada hasilnya, itu kan buat apa ya? Dan pemain bola kan latihan ini mah template dari zaman gua akademi, udah bosen kan gitu. Mungkin Carrick itu membawa jenis-jenis atau tipe-tipe latihan baru, metode baru ya, seperti yang kita lihat kemarin di cornernya. Kita sudah bayangkan itu pasti tiap latihan dilakuin seperti itu. Nah, bisa jadi masih banyak jurus-jurus yang belum dikeluarin kan. Bener gitu. Ibaratnya kan. Ini keren banget. Tapi entah mengapa Manchester United manajemennya itu masih mencari pelatih yang lain. Gueranya tuh nama-namanya ya kalau ngeliat dari CV-nya gitu, apa sih CV hebat. Kalau dari 3 pelatih ini ya mungkin cuma Roberto Martinez yang memiliki trofi itu juga Nation League kan. Bukan Euro, bukan World Cup gitu. Kan Nagelsmann Jerman hancur. Bener ibaratnya kan ya tiga ininya itu, pilihan lainnya itu kayak De Zerbi juga kan belum terbukti ya, kemampuannya kan masih belum terbukti. Cuma dari para pandit-pandit sepak bola De Zerbi itu cukup dipuja-puja lah, bagus katanya, dan juga segala macam. Karena memang ya cukup anomali juga, tetapi kan buktinya nggak diperebutkan sama klub-klub besar kan ibaratnya kan. Meskipun udah sukses bawa Brighton ya, kalau untuk Derby sendiri tapi menurut gue untuk Carrick tuh kalau mau gambling mending juga ya, mending gambling ke Carrick 1 musim. Karena gambling musim depan itu main di Champion, main di FA Cup, Carabao, semua kompetisi itu main untuk MU. Dan pada saat itu nanti kita baru bisa menilai Carrick sebagai pelatih. Benar. Di musim depan tuh. Dia tuh masuk ke jajaran pelatih top atau enggak tuh nanti di musim depan, bukan sekarang. Harusnya. Makanya ibaratnya mungkin kalau mau deal-dealan ya, oke kita permanenkan tapi kontrak 1 tahun. Ibaratnya perpanjang atau tidaknya tergantung klasemen dan juga sejauh mana melangkah di Liga Champions. Misal kayak minimal masih ada di zona Liga Champions, oke perpanjang. Nah itu kan udah win-win solution ya. Itu baik untuk Carricknya, baik untuk pemain MU-nya, baik juga untuk manajemen. Tapi kan ya seperti yang kita tahu, penyakitnya MU itu kan kadang-kadang suka ngide sendiri kan. Ibaratnya memang manajemennya aneh menolak sukses kan ibaratnya. Ini harusnya kalau misalkan kayaknya Carrick kalau misalnya nggak dipermanenkan oleh Manchester United, dia juga tidak akan melatih tim manapun ya. Nah, tapi kalau menurut gue mah ada kemungkinan justru ya, ketika ada kemungkinan diincer sih ya, meskipun bukan klub-klub papan atas ya, tapi bisa jadi ibaratnya di klub-klub entah Italia, entah di Spanyol sendiri, karena ya ini termasuk potensi sih. Ini harus dikasih panggung gitu kan kalau untuk Carrick sendiri kan. Dia kan sebelumnya juga pernah jadi ini ya, pelatih magang di MU ya, setelah eranya Ten Hag keluar ya. Itu kan datang kan. Itu kan karena dia asistennya Ole kan. Jadi ketika Ole ini kan dia yang jadi interim kan. Jadi kasusnya itu sama seperti Arteta harusnya ya. Menurut gua tadinya asisten pelatih, kemudian megang tim
utama gitu. Kalau Arteta akan pindah ke Arsenal, dan juga kalau misalkan Manchester United harus mikir tuh kasih kesempatan ke Erik seperti Arsenal ngasih ke Arteta Iya, gitu. harusnya Dan kan. memang terbukti kan ketika Arteta datang kan membawa Arsenal ini dari papan tengah ke papan atas gitu. Iya, Dan betul. Erik juga melakukan hal yang Hal yang sama. sama, Kan? apalagi Dan instan aja. instan, betul. Instan bukan dari awal musim. Nggak harus terseok-seok dulu ibaratnya kan. Kan kalau Arteta kan dari awal musim, dari poin itu masih nol semua. Masih nol semua, itu pun finishnya hampir zona degradasi untuk musim pertama Arteta ya. Iya, kalau Erik kan dari papan tengah dan masuknya itu di putaran kedua. Putaran kedua. Itu kan benar-benar bagus. Berarti ini tuh bagus kalau misalkan masih gambling masalahnya itu gara-gara ya dia bisa kayak gitu karena sekarang MU cuma main di IPL gitu. Tapi kan efeknya itu udah kelihatan, hasilnya udah ada gitu kan. Tadi kalau misalkan mau jadi mau memamerkan Carrick itu ya setahun dulu, lihat tahun depan ketika MU benar-benar main di sebuah kompetisi tapi hasilnya bagus, baru berani kontrak 2 tahun. Kalau pelatih kan nggak ada yang lebih dari 2 ya. Ada juga 3 paling, seperti Pep itu kan 3 tahun gitu. Kalau untuk Carrick cobain 1 tahun lah menurut gua, karena memang dari pemain, jadi hebatnya tuh pemainnya udah siap kan, siapnya tuh ini benar-benar walaupun memang pemain titipan cocok sama Carrick, dan semoga saja sampai akhir musim nggak ada yang cedera. Wah itu lebih hebat lagi, lebih keren lagi. Karena tapi yang anehnya ini kan kayak narasi bahwa Carrick itu performanya bagus karena main di satu kompetisi. Itu kan opini dari pihak lawan harusnya ya, supporter lawan ya. Kenapa kok manajemen malah pakai opini dari supporter lawan yang gak suka sama progresnya MU malah jadi patokan? Kan ini aneh banget sih, janggal banget kalau menurut gue, Zen. Iya, ya gitulah, MU tidak mendengarkan fans sendiri ya. Apalagi dari Paul Scholes legenda juga kan yang pernah bermain sama Carrick apa segala macam, itu kan menyerang Michael Carrick. Tapi bagus kan, Carrick langsung dibela sama Rooney, terus sama Evra juga. Kemudian Roy Keane juga ikut ngomong kan. Evra kan ngomong semoga saja akun Instagramnya Scholes itu dihack ketika membuat story tersebut kan gitu. Benar, karena nggak percaya. Masa kok Scholes gini gitu kan. Apalagi yang Evra yang paling ini mah. Paul Scholes itu pemain bola paling pendiam yang pernah main sama saya. Tapi kenapa sekarang dia ngomongnya udah sembarangan itu kan? Berarti sepertinya Scholes itu titipan manajemen. Bisa jadi bisa jadi. Seperti itu. Mungkin manajemen itu ngelobi Rooney nggak mau karena Carrick yang mau Scholes, karena Scholes lagi butuh duit. Iya, juru bicaranya jadi buzzer. Jadi buzzer malah ngejelek-jelekin Carrick yang bener-bener atau mungkin dia iri saja. Waduh. Akan kalau ngomongin prestasi daripada Carrick, ketika main di MU, gue yang paling berprestasi. Kenapa gue nggak dipanggil? Nah, ini keren juga. Ini ada statement dari Evra nih, kan yang paling pundit MU yang paling pedes banget kan Neville ya, Gary Neville, Scholes, siapa, Roy Keane ya, Roy Keane, satu laginya tuh yang jadi pundit banget Ferdinand ya. 3 kalau enggak 3 saya yang paling pedes. Kan kata Evra, mereka sebagai pundit itu benar-benar nyalahin pelatih apa segala macam, sedangkan mereka bertiga itu pernah ngelatih dan langsung dipecat anjir nggak sampai 1 musim. Ya ibaratnya kesimpulannya ya lebih ngoceh doang mah gampang, coba lakuin. Nah, terus ada lagi sambungan dari Lisandro Martinez. Kan ibaratnya Paul Scholes itu kan sering menyalahkan Carrick apa segala macam. Kata si Martinez ini kan, Lisandro Martinez ibaratnya ya mungkin suatu saat dia akan berada di posisinya Michael Carrick, tapi satu-satunya masalah adalah dia tidak pernah ditawarkan untuk melatih MU, katanya kan gitu. Dan juga sepertinya Lisandro Martinez itu adalah salah satu pemain yang memang ribut terus sama manajemen ya. Lagi di bulan kemarin ketika dia dikritik sama manajemen sendiri, dia malah membalasnya kan, datang saja ke rumahku kan. Benar itu kan. Sepertinya ya Martinez ini menjadi salah satu pemain yang mendukung Carrick untuk stay kayaknya. Jadi kalau misalnya Carrick dipermanenkan, dia pergi, bisa jadi banyak dan apalagi Bruno udah statement keras kan, tinggalin Bruno mau udah hancur. Bruno ibaratnya Carrick nggak dipermanen ya gue cabut nyari klub baru, apalagi ini masa-masa akhir kontraknya kan. Ini bisa jadi dari nol banget sih kalau Carrick pindah aja mau ke City yang bagus-bagus. Ibaratnya seperti Tevez kan, kayak pindah-pindah aja ke City, ke Chelsea apa segala macam. Ke City semua jadi kayak Tevez tuh. Kayak kasusnya Tevez kan. Tevez ke City ibaratnya kan. Ya bisa jadi nanti Lisandro ke Chelsea sama Enzo nanti main, bisa jadi juga mau keluar. Bener, Chelsea-nya yang kayak gitu ya. Dia udah nggak tahan. Bener. Enzo benar-benar keluar katanya. Ya kita tunggu saja lah. Tapi kalau misalkan ganti juga itu syukur juga
juga ya untuk kita semua karena jokes akan kembali. Bener, kita akan tertawa lagi ya. Tapi mau MU kalah mau menang tetap jadi jokes sekarang standarnya MU. Iya, Ada kata-kata Manchester United menyinari bumi itu kan tetap jokes dan lucu gitu, still funny untuk Manchester United. Jadi klub ini tuh gara-gara sudah lama dijadiin jokes, mau apapun tetap jadiin jokes. Bener, jadi bahkan sejarah tuh udah nggak ngaruh ya. Itu kan dulu ibaratnya kan, karena ya terlalu lama puasanya sih Sen ibaratnya. Jadi aura juaranya udah hilang. Iya, dari sisi MU sendiri kan ibaratnya kan. Tadinya kan MU itu tangan manajemennya pelatihnya itu kapalan megang trofi, sekarang udah mulus lagi karena nggak pernah megang trofi. Ibaratnya belum dihina udah terhina. Iya, udah terhina. DNA-nya udah jadi DNA baru kan sekarang ya. Banyak sekali yang menunggu MU jatuh kalah ini kan kalah. Kemarin kan padahal kalah sama Newcastle United menurut gue itu bukan karena MU-nya jelek kan, bukan. Tapi kan sekalinya kalah panditnya Koci aja ketawanya kan, mana King kemarin ngomongnya King anjir. Makan tuh King anjir gitu. Malah ketawa Erana untuk Manchester United yang terbaik saja lah untuk Manchester United ya. Bener ibaratnya ya mau ganti mau tidak itu yang terbaik itu untuk Manchester United karena kalau ganti pasti jadi jokes kalah lagi unik lagi gitu kan. Ibaratnya sekalinya baru main di Champions League lagi sama Carrick, musim depannya udah ada di urutan 9 klasemen anjir. Iya kayaknya nanti akan nyusul Tottenham degradasi. Sepertinya. Nah, kita lanjut ke berita terakhir ya. Ini ada berita dari Spanyol. Ini ada sedikit konflik antara Xavi Hernandez dan juga Joan Laporta. Jadi dua orang ini lagi serang menyerang. Jadi Xavi itu baru-baru ini di interview dia itu berkata jika Xavi mengonfirmasi bahwa kepulangan Messi setelah Piala Dunia Qatar sudah 100% tuntas sebelum akhirnya dibatalkan Joan Laporta karena alasan finansial. Jadi Xavi sudah menyerang secara personal kepada Joan Laporta. Dan menurutnya juga alasan mengapa dia mau melatih Barca itu gara-gara katanya Messi mau pulang. Oh iya karena timelinenya benar. Dia kan di Barca 2023. Iya betul. Itu setelah Koeman ya kalau nggak salah ya. Iya setelah Koeman kan benar kan. Benar. Kan musim baru setelah 2022. 2022 kan Piala Dunia kan Desember. Awal musimnya kan Januari. Nah pada saat itu Xavi langsung latih. Berarti ini kejam banget ya dari Laporta ya. Kejamnya gini. Iming-iming Xavi, Messi stay, iming-iming Aguero, Messi ada. Iya, itu jahatnya kepada Aguero, kepada Xavi. Ibaratnya begitu udah tanda tangan kontrak, Messi-nya yang dibuang. Iya, dan juga Xavi yang merasakan kan efeknya ketika ngelatih Barca. Waduh, gimana dihujatnya Xavi? Iya betul. Ya pasti Xavi kan punya sakit hati, anjing gara-gara Laporta nih. Kan gue pengen latih Barca gara-gara ada Messi. Katanya malah benar-benar dibatalkan dan hal itu tuh langsung dibalas sama Laporta. Laporta mengatakan jika kau tidak mengerti masalah klub pada saat itu, karena jadi presiden itu berat katanya. Parah banget. Nah hebatnya kan ini statement yang ada dari Xavi ini kan dari podcastnya yang terbaru ya sampai sekarang itu juga kan dikonfirmasi sama Messi bahwa apa yang diucapkan oleh Xavi itulah yang sebenarnya terjadi. Messi kan ngomong seperti itu kan. Dan mungkin ya alasan kenapa baru sekarang Xavi bisa ngomong ya mungkin ini karena pilpresnya udah deket itu ya kan bisa jadi pilpresnya itu didatengin Victor. Menurut gua Victor Fon itu bisa jadi Xavi sama Messi bisa jadi pendukung utamanya Victor Fon itu Messi menurut gua. Jadi ibaratnya dari sisi legend-legend yang tersakiti sama Laporta tuh ingin menggulingkan rejimnya Laporta lah ya ibaratnya. Iya. Nah kemudian setelah itu juga Laporta itu semakin aneh. Gitu. Jadi setelah pertanyaan masalah Xavi ditanya lagi. Pilih Pep Guardiola atau Flick? Katanya jawabannya tuh Hansi Flick adalah orang yang membuat FC Barcelona mencintai dia. Lah, tolol. Ini kayak tapi yang pinter yang nanya Sen. Ini ibaratnya jebakan ini kayaknya. Apa ngomong Hansi anjing Pep Guardiola tuh membawa treble membawa ini kan supaya membuka mata fans Barcelona untuk pemilihan presiden yang akan datang. Tapi herannya kan jadi dua kali pemilihan kan gara-gara waktu ini kan tidak ada yang menembus 50% gitu. Nah, herannya suara Laporta itu masih tetap paling tinggi. Paling tinggi ya ibaratnya kan dapat 44.000 sementara Victor Fon itu cuma 26.000 kalau nggak salah. Ya suaranya. Udah diselenggarakan ya? Iya kan tiga gara-gara Laporta nggak sampai 50%. Jadi
Tinggal sekarang tuh putaran Victor Font kedua. sama putaran kedua nih Iya. sama Laporta. Nah, mungkin Xavi itu senjatanya Victor Font. Wah, Iya. senjatanya keluarin semua nih di putaran kedua. Ya mungkin Iya. di lobby-lobby Nah, juga tapi ya. karma juga ketika dia Kenapa? ngomong Hansi Flick itu membuat sekarang barangannya hancur. Nah, hancur ya. Makanya kan kita berharap ya apalagi udah Gue gugur. berharap Madrid juara La Liga. La Liga. Seperti ini, juara La Liga, Barca pasti kalah lah lawan Newcastle. Berarti ibaratnya ini antara Madrid sama Barca yang bakal jadi tropiless ya, yang bakal Iya. ini nggak nol trofi lah ibaratnya ya. Iya ini dan memang kan apa ya Laporta itu benar-benar jahat banget untuk masalah Messi juga dan ketika Messi mengonfirmasi hal ini kan sebenarnya kita juga sudah tahu jika memang Laporta yang membatalkan dan ketika ada Laporta itu kan ngomong sendiri katanya Iya. ketika acara Ballon d'Or 2022 ketika Messi terakhir mendapatkan yang dia mau memberi selamat kepada Messi tapi Messi ngomong sebaiknya kita tidak pernah berbicara lagi. Iya, Messi kan betul. ngomong seperti itu kepada Laporta dan Laporta pada saat itu merasa sakit hati kan tolol ya. Goblok banget ya. Apalagi yang paling tololnya gini Sen. Waktu ajang kampanye meluk manekin yang Iya. pakai jersey Messi kan. Iya. Messi. Udah jadi Messinya malah dibuang. Ini kan parah banget. Apalagi ini Sen dalam podcastnya Xavi juga Xavi menyebutkan bahwa alasan kenapa John Laporta waktu itu tidak mempertahankan Messi karena kan waktu itu aslinya kan bisa ya. Bisa, Messi-nya kan rela nggak digaji. Iya, adalah nggak digaji Nggak juga digaji, bisa. Nah, alasannya tuh gini, Sen, karena Laporta itu melihat bahwa Messi itu pengaruhnya lebih besar daripada presiden. Sehingga ibaratnya yang bisa mengkudeta Laporta ya Messi sendiri, apalagi ya mungkin Laporta entah itu dia akan melakukan apa di Barcelona kita nggak tahu sehingga kan batu sandungannya justru bukan manajemen tetapi Messi. Maksudnya ketika Messi speak up dan dia mendukung calon lain untuk mengkudeta, nah kudeta itu bisa terjadi dan sehingga Laporta ingin menggulingkan Messi dari Kemudian Barcelona. menurut gue Laporta itu berpikir dia itu pengen memiliki popularitas yang sama seperti Florentino Perez di Madrid. Iya, gitu. betul. Pengennya seperti itu. Nah, ada yang menarik juga, Sen. Ibaratnya ketika Laporta itu bisa jadi presiden lagi yang sekarang, itu katanya dibantu juga sama Florentino Perez. Iya. Ada andil dari Florentino Iya, Perez. kemarin juga kan diberi hutang kan sama Perez gitu. Perez kan selalu mendukung Laporta, nggak tahu. Ya Super League juga kan aslinya bukan Perez sendirian, Perez sama Laporta, gitu. Karena memang Perez itu ngedukung kalau misalnya Super League jadi Barcelona ini punya banyak duit Iya, gitu betul. kan. Ini kan memang dua ini kong kali kong gitu. Nah, ibarat. tapi uniknya tuh ketika Laporta sekarang maju lagi, ya kalau misalkan dia ngomong ketika Laporta apa sih prestasi Laporta di periode sekarang mendatangkan Hansi Flick? Iya. Apa sih prestasi Hansi Flick? Iya, Kan betul, gitu betul. yang harus ditanyain. Kan betul. kita juga udah bahas juara La Liga mah Barca pelatihnya Valverde juga bisa, Koeman juga bisa, Xavi juga bisa. Bisa, betul. Itu Ibaratnya biasa apalagi Copa del Rey. Malah sekarang Copa del Rey kalah ibaratnya. Copa del Rey itu langganan Barca aslinya. Barca kan spesialis Copa del Rey. Apalagi ibaratnya ya mungkin para supporter Barcelona lebih tahu masa depan klubnya biasanya. Apalagi gue berpikir bahwa ini udah saatnya Messi kembali kan. Ibaratnya bukan kembali ke Barca sebagai pemain ya. Maksudnya entah nanti Thiago akan debut profesionalnya di Barcelona atau di Barcelona B-nya dulu gitu kan. Ibaratnya kan ini momen yang pas Messi itu akan kembali. Sedangkan Messi tidak akan kembali kalau masih ada Joan Laporta. Ya mungkin harusnya kalau terjadi revolusi dari susunan jajaran ke presidennya gitu ya. Ya harus diganti musim ini juga ya. Iya, cuma kalau misalkan Victor Font itu nggak ngebohong, nggak kayak Laporta, Victor Font tuh harus jadi menurut gua karena proyeknya ya kalau nggak bohong ya pasti membawa Messi kembali. Membawa Messi kembali itu dalam artian ya mungkin ya. Dia membawa Messi itu ketika Messi pensiun. Iya, itu bisa jadi tiba-tiba Messi jadi dirtek. Bisa jadi kan masuk ke manajemen lah, ke manajemennya Barca gitu di situ. Pasti kan Messi masuk kan dia juga bawa duit nih, gue modalin. Oh iya, kan lebih kayak Messi daripada Barcelona. Iya, Messi itu bisa kan beli Barcelona karena Barcelona klub sosial tidak bisa dibeli makanya kan gitu. Nah kedua, kalau misalnya Victor Font jadi, dia kan janjiin punya sponsor baru dari Qatar gitu. Itu kan duit lagi untuk Barcelona itu sendiri. Iya harusnya ya. Makanya ini kalau Victor Font bisa menggeser Laporta mungkin era baru Barcelona ya. Karena mungkin Victor Font kalau menempati janji bisa lebih dari satu periode sih kayaknya. Iya. Mengingat kalau dari secara usia juga kan masih terbilang muda ya. Iya. Ya, apalagi kalau misalnya Victor Font jadi terus bawa baliknya Pep Guardiola aja dulu. Wah, iya. Bener-bener. Bawa Pep Guardiola bisa bawa balik Pep Guardiola ke Barca kemudian pada saat itu Victor Font membawa sponsor yang lebih besar lagi, duitnya gede, Pep dikasih duit, wah Pep jadi apa Barcelona nanti? Apalagi kan Julian Alvarez juga kan secara angka udah deal nih Sen. Iya. Kan kata Barca itu ke pihak Atletico
limitnya 100. Di atas 100 kita nggak mampu. Nah, dari Atletico-nya ya udah deal limitnya itu maksimal 100 ibaratnya kan. Wah, ini bakal keren sih Iya, kalau tapi itu Julian Atletico tuh pinter ngejual Alvarez tuh. Alvarez. Aslinya kan market value-nya Alvarez itu 80 juta. Iya, turun Dan lah. tidak perform kan di Atletico tuh, masuknya nggak perform, tapi masih bisa dijual Masih mahal. bisa dijual mahal Pinter, karena pinter banget ditahan-tahan, untuk bener. Atletico gitu. Jadi masih dapat cuannya dari Julian Alvarez ya. Iya, padahal ya kurang perform lah untuk Alvarez menurut gue ya ketika dia bermain. Masih mending juga ngelihat Alvarez ketika di City walaupun Iya, mainnya meskipun cuma super sub 15 ya. menit, 20 menit gitu. Lebih perform aja. Lebih perform Pada saat lagi. itu ini dikasih apa? Ya karena memang Atletico-nya ya. jelek. Iya, Atletico-nya yang lagi jelek ibaratnya kan. Jelek banget. Karena kalau kita lihat dari statistik gol dan asisnya lumayan juga sih Zen. Iya. Cuman kan ekspektasi kita ke Julian Alvarez itu lebih dari itu loh harusnya kan. Iya, salahnya tuh ketika dari statistik pribadi bagus, bagus. tapi secara tim jelek. Gitu. Karena Atletico kalah lagi. Karena emang nggak bisa ngegendong satu klub ya kalau untuk Julian Alvarez ya. Iya. Cuman kan sayang juga kalau masih tetap stay ibaratnya kan. Iya ya. Menurut gua harus pindah kalau tetap stay, takutnya lama-lama kebiasaan jadi bapuk nanti gitu. Bener-bener kelamaan nanti benernya. Iya ya, pemain yang sudah secara apa ya penghargaan sudah komplit. Paling komplit kan bukan Mbappe, paling komplit itu Julian Alvarez. Jadi Mbappe itu masih belum punya Liga Champions. Belum punya Liga Champions. Kalau Alvarez tuh bener sih, trofi itu udah lengkap. Dari klub dari tim nasional tuh paling lengkap Julian Alvarez gitu kan. Sekarang masa seperti ini harusnya ini benar-benar wajib banget di klub yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi sih ibaratnya. Wah, ini keren banget kalau nanti ternyata reuni ya Julian Alvarez sama Pep ya. Ini keren sih anjir. Menurut gua kalau misalkan salah tadinya menebak kalau Victor Fon kan pengen bawa Haaland ya. Iya. Ya kalau tetap bawa Haaland ya tetap aja nggak usah beli Alvarez. Iya, seperti itu. Bener sih ya. Tapi nggak tahu juga ya kalau ternyata memang bisa main lagi 3x Manchester City ini bisa bermain dan akhirnya bisa bagus juga, kita nggak tahu ya hanya ibaratnya. Iya ya, misalkan tapi kalau misalkan kalau ini mau ngomong aja lah Pep pulang ke Barca kemudian Barca berhasil mendapatkan Haaland dan Alvarez bisa. Jadi Haaland jadi striker, kanan Yamal, Alvarez itu di kiri dan jadiin sayap masih bisa bermain gitu kan. Alvarez kan bisa jadi playmaker juga, bisa jadi sayap gitu. Iya, tapi padahal lebih bagus kalau Alvarez doang ya. Iya. Kan bisa jadi false nine di tengah kan. Ya itu udah gacor banget sih trio seperti yang lu bilang tadi, harus ada unsur Spanyol sama unsur Latin itu kan. Iya. Ya kan ibaratnya kan Spanyolnya Yamal, Alvareznya Latin sama Rafinha. Striker nomor 9. Iya, ibaratnya kan nomor 9 gitu. Bener, dari Brazil juga kan ada nanti Brazil, Latin sama Spanyol juga ya. Iya, kita tunggu saja Barca karena memang ya mau dipegang Laporta lagi ya nggak apa-apa karena memang dari efeknya Laporta itu kan memang bagus secara presiden gitu untuk membawa sebuah klub gitu. Dari segi keuangan jadi selamat gara-gara Laporta. Tapi kan yang salahnya itu dia itu ya liciknya menggunakan nama Messi lah segala macam gitu. Ya korbannya kan sudah mulai ngomong nih Xavi. Kan korbannya kan Xavi, padahal Xavi anjir menurut berprestasi Xavi itu. Berprestasi lah ibaratnya, apalagi cuma dikasih 1 musim doang ya waktu itu kan ya. Enggak, 2 musim. Musim pertama kan juara, musim keduanya kan hancur. Ya Xavi hancur gara-gara nggak dikasih duit untuk belanja pemain. Apalagi waktu itu pemain kuncinya pada hilang ya. Waktu itu kan kayak Christensen nggak ada, Frank Kessie keluar kan. Frank Kessie, Aubameyang pembelian darurat pada saat itu kan. Kemudian ada siapa lagi? Christensen. Menurut gua mereka juga sama dijanjiin nanti main bareng sama Messi. Karena lobbynya bareng kan, lobbynya itu. Bisa jadi. Sama Xavi juga. Ternyata pas mereka datang, Messi-nya mana? Enggak ada anjir. Selamat anak kena prank kameranya di sana. Pinter lah baru tadi. Tapi sangat disayangkan banget kenapa Xavi tidak balik melatih biasanya. Apa memang karena butuh rehat sendiri ya? Karena sebelum melatih Barcelona juga kan fokus SSB kan akademi. Jangan bangun akademi sendiri. Wah, berarti lebih besar lagi ya. Jadi kerjasama kan akademinya sama Iniesta pada saat itu. Tapi sekarang Iniesta yang pengen ngelatih kan. Mungkin akademinya dipegang oleh Xavi. Lagi-lagi ambil lisensi ya. Karena kalau menurut gue, kenapa kok ex Barcelona Sixtuple ini nggak ada yang jadi pelatih kan ya ibaratnya kan? Bener, kalau saya Fabregas nggak masuk Sixtuple ya. Nggak masuk Sixtuple ibaratnya nggak sepenuhnya legend Barca lah kalau untuk Fabregas ya. Valdes lah, tapi kan pelatih kiper. Pelatih kiper nggak spesifik head coach kan. Sayang banget lah ibaratnya. Mungkin karena waktu itu memang yang ekspektasi jadi pelatih kan harusnya Xavi sama Iniesta ya. Karena memang dia kan otak permainannya sendiri ya. Iya.
Sedangkan kalau Iniesta dia main karir profesional bolanya kebablasan ya, udah tua masih main terus ibaratnya. Iya, tapi kan menurut gua Iniesta tuh setahun lagi tuh masih bisa sebenarnya ketika dia pensiun kan. Masih bagus. Ya buktinya kan di akhir musimnya Iniesta waktu Messi nutmeg Courtois di Chelsea 2 kali. Iya. Itu kan Iniesta sama digendong Iniesta sama Messi Iya, pada tahun waktu itu betul waktu itu ya. Cuman ya memang karena udah nggak bisa compare lagi ya, udah nggak bisa kompetitif lagi ya di usia yang segitu. Maksudnya nggak bisa perform kayak biasa gitu kan. Malah menurut gue Xavi yang pensiunnya terlalu dini. Iya, menurut betul. gue soalnya di posisinya Xavi Iniesta ya buktinya Modric bisa main sampai umur 39. Oh iya, apalagi waktu itu masih bisa. Apalagi waktu itu mereka pensiun belum ada pelapis ya. Pelapisnya belum hebat gitu kan. Ibaratnya kan belum bisa ditinggal. Pada saat itu langsung ide kan Barcelona nyoba-nyoba pemain muda lah, hilang semua hancur ya. Padahal waktu itu emang bener ya, Koeman juga kan berjasa ya. Itu kalau nggak di tangan Koeman, Barcelona bisa lebih hancur lagi. Iya bener. Karena kan percaya sama Araujo, percaya sama Pedri, berarti kan. Waktu itu kan Pedri itu sempat mau dipinjemin lagi, Sen. Kan dibeli dari Las Palmas tuh kalau nggak salah kan. Itu kan Akademi Madrid main di Las Palmas kan. Pemain siapa sih yang tahu Pedri ibaratnya kan. Ketika ngelihat Pedri latihan, kata Koeman itu, wah ini gue percaya nih gue bisa invest ke Pedri. Hanya tetap jadi masuk tim utama. Ya itu kan yang ini apa yang membuat katanya Hansi Flick itu berjasa karena bisa benar-benar memaksimalkan Yamal, memaksimalkan Pedri. Yamal ketika debut di eranya Xavi jelek. Iya benar masih jelek ya. Debut jelek ya karena memang baru debut dan belum percaya diri seperti sekarang. Masih wajar lah ya. Iya. Karena kalau pemain dulu itu debut masih ada Messi, masih ketolong kayak Pedri, kayak Iñaki Moriba, Mingueza, Araujo, bahkan pemain-pemain itu Trincao tuh. Trincao padahal bagus tapi kemana? Trincao yang kurang beruntung. Pemain yang kurang beruntung Trincao tuh. Udah peluang emas malah miss nendangnya. Ini Lord nih jadi the next Lord kalau masih tetap dimainin nih. Karena waktu itu kan banyak banget talenta muda ya. Dan yang bertahan sekarang ya mungkin salah satunya Yamal apa segala macam. Iya, banyak kan sekarang banyak. Bahkan menurut gua sekarang tuh kan setengah pemain Barca kan pemain akademi. Gitu. Apalagi waktu melawan termasuk Juan Garcia-nya juga kiper. Iya benar. Iya. Juan Garcia, Bogu Barski, Fermin ya, Bernal sekarang, Yamal. Ada Bernal, Yamal, Pedri. Bukan Pedri kan bukan Gavi paling. Ferran Torres, Gavi. Udah berapa? Itu kan masuk skuad utama. Udah 7. Ada Balde juga kan. Nah, Balde. Ada Balde, udah banyak banget ya. Dari situ kan kita tahu, Barca lagi gak punya duit, makanya mainin akademi gitu yang mau digaji kecil. Bener, sama kayak Madrid. Itu kasihan tuh, Pedri, Balde, Fermin kasihan, gajinya kecil karena gajinya dipotongin semua untuk ngegaji satu orang Yamal. Oh iya ya kan sekarang Yamal. Iya, Barca kan bener-bener nahan Yamal, dia dikasih duit banyak banget kan sama Barca. Nah Barca lebih memilih untuk pemain-pemain seperti Fermin, seperti yang lainnya itu digaji lebih kecil. Wah, kalau gue jadi orang-orang itu mending ini aja ngelobi Atletico, ngelobi Madrid aja. Sekalian kalau mau nyari duit mah. Bener kan ya, realistis ya ibaratnya. Yamal itu bukan ngegendong sih. Yamal itu main bagus kalau timnya lagi bagus. Yang lebih perform Fermin kan. Iya, yang lebih perform malah di 5 pertandingan terakhir yang perform baru kan. Bernal. Ya lawan Atletico aja kan Bernal. Malah ngeflop sih Yamal ibaratnya kan Bernal ibaratnya. Ini udah nggak adil juga ya dari sisi pembagian gaji. Jadi sekarang tuh untuk Yamal tuh untuk ngegendong klub tidak bisa, dia tuh cuma bisa naikin engagement kan karena penjualan jersey Yamal kan sekarang yang paling laku ya. Bahkan di Amerika tuh yang paling laku kan penjualan jersinya Yamal, mengalahkan Messi sama Ronaldo bahkan. Apalagi karena dia kan wajah utama brand ambassador yang sekarang ya saya. Waktu itu Adidas ya. Ya karena dia itu kan banyak skandal, sering masuk berita, jadi terkenalnya tuh sering masuk berita, bukan karena performanya. Berita-berita negatif segala macam. Bener ya. Itu ditanya kan Katy Perry atau Messi siapa tuh penyanyi Taylor Swift karena banyak orang yang nggak tahu bola sekarang. Gara-gara Yamal pacaran sama Nicky Nicole, jadi orang-orang yang cuma tahu musik tahu Yamal. Bedanya tuh coba Messi pacaran sama penyanyi, Messi lebih mendunia lagi. Itulah mengapa engagement Yamal itu tinggi, gara-gara dia pacaran sama Nicky Nicole, mencakup orang-orang yang tidak tahu sepak bola. Iya benar ya. Kan fansnya Nicky Nicole kan siapa sih Yamal? Oh pemain bola gitu kan. Kalau misalkan ditanya Taylor Swift atau Messi di Amerika, siapa sih Messi? Mereka kan nggak tahu sepak bola. Bener. Ya mungkin sekarang El Clasico itu antara Yamal sama Mbappe itu adu gacor pacarnya masing-masing ya. Mbappe makan itu supaya tidak dituduh kayak
Dia kan waria. Kamuflase aja ibaratnya. Mungkin emang udah dibayar kali ya. Niru presidennya Macron. Iya benar anjir. Ternyata suamiku laki-laki. Laki-laki. Bayangin kasus yang mengaku wanita, seorang pria menikahi pria lagi di Cianjur. Iya. Itu. Jangan-jangan nanti absent file kayak Barack Obama. Iya. Itu bukan Michelle, Michael anjir. Jadi kan dulu mah Ronaldo, Messi yang didebatkan itu trofi, jumlah gol, jumlah assist, kan. Mbappe yang jumlah pacarannya sama siapa? Sama siapa? Itu kan. Jadi musim ini pacarnya sama siapa lagi nih? Upgrade lagi lagi ya. Yang didebatkan itu, wah mantan Yamal mah ini, wah mantan Mbappe mah ini gitu kan. Apalagi yang debat itu kan Genji Gen Alpha ya. Iya, pasti seperti itu, bukan statistik, bukan trofi, bukan segala macam. Ini lebih aneh lagi. Bener, ini lebih kacau lagi sih. Ya, semoga Mbappe segera bisa main lagi sebenarnya karena nggak rame juga Madrid nggak ada Mbappe. Iya, tapi menurut gua Mbappe itu keluar aja lah dari Madrid anjir. Nah, kelihatan banget bukan jadi pemain spesial lagi di Madrid. Nah, pertanyaannya gini, kan banyak juga fans itu yang udah nggak keberatan kalau Mbappe nggak ada. Kan malah justru lebih berat ke Vini kan. Ya mungkin karena performa Vini juga nggak bisa bohong, emang masih oke ya. Nah, kalau menurut lu ibaratnya ini kan Mbappe kan udah ada di Madrid. Kalau misalkan keluar, apa ada klub besar yang mau nampung Mbappe kalau menurut sendiri? Kalau misalkan Enrique keluar dari PSG, mungkin PSG nampung. Kalau misalkan masih Enrique nggak bakal kan. Nah, itu dia yang susah tuh, Bisa balik kayak Monaco. Tapi ada menurut gua satu klub yang mungkin membeli Mbappe jika Mbappe keluar dari Madrid. Chelsea. Iya. Pasti kan Chelsea tolol. Chelsea kan goblok. Chelsea siapa aja diangkut. Adaptasi belakangan. Iya, belakangan Chelsea pasti berani membeli. Soalnya kalau untuk dari segi Manchester City kayaknya susah ya. Liverpool juga bukan Mbappe banget lah ibaratnya kan. Liverpool mah ketika Mbappe diisukan tidak memperpanjang kontrak sama PSG kan, rumor terbesar dalam Madrid tapi masih rumor, belum resmi. Kan banyak klub yang dirumorkan juga, Arsenal ngeburu, Chelsea ngeburu, City, ya kan yang enggak cuma Liverpool. Bener. Liverpool sekarang udah invest ke banyak pemain ya, Ekitike, Wirtz gitu, Frimpong, sekarang Frimpong udah jadi, seneng gue main. Ngeliat Frimpong seperti melihat Frimpong waktu dia di Leverkusen sekarang. Keren banget. Agresif banget ya. Kreator lah. Pemain lihat Frimpong tuh kayak Dani Alves. Iya, kreator ya, kreator serangannya ya. Posisinya sama di kanan, kayak Dani Alves banget. Tipe-tipe yang kalau nyerang itu nggak tengok kanan kiri dulu, langsung distribusi bola, ngincer kemana kemana. Itu dan apalagi sekarang Wirtz sudah ya walaupun masih angin-anginan lah, kadang bagus kadang enggak Wirtz di Liverpool, cuma bisa menjanjikan untuk Liverpoolnya itu sendiri gitu. Bener ya. Jadi kalau kan salah kan sekarang keluar nggak bisa diisi Mbappe, salah kan kanan, Mbappe cuma bisa kiri. Ya apalagi kalau Mbappe itu emang brand Chelsea, kalau ibarat kan harus ada satu yang jadi bintang gitu kan. Kalau Liverpool nggak bintang banget kan. Dia nggak pernah mengkultuskan satu pemain, nggak pernah dalam historinya Liverpool itu ibaratnya kan. Kayak ibaratnya ya merata, nggak ada yang nama besar di sini ibaratnya kan. Makanya agak-agak susah kalau keluar dari Madrid, karena ke Barcelona juga nggak mungkin. Iya, ditolak kan sama Barcelona karena omongannya Mbappe ya kan. Seumur hidup kan dia tidak mau bermain untuk Barcelona. Ya apalagi kalau untuk Barcelona bukan tipe pemain yang dibutuhkan lah kalau untuk Barcelona. Kalau untuk klub-klub yang ngandelin sistem ya. Ini AC Milan mungkin. AC Milan, wah itu kan gara-gara Speed ngomong tuh. Siapa klub yang akan merekrut Mbappe? AC Milan katanya. Ternyata Mbappe itu fansnya AC Milan ternyata dari dulunya. Ya kalau kayak gitu ya udah berakhir ya tamatnya. Karirnya Mbappe udah berakhir anjir. Udah tamat lah sudah anjir. Kalau masuk dia ke Serie A. Karena kalau untuk liga-liga besar yang lainnya, ya soalnya dilemanya gini Sen, kalau balik lagi ke Liga Prancis juga itu ini bunuh diri sih kalau untuk Mbappe. Iyalah, soalnya selain PSG ya balik ke PSG aja udah hancur lagi. Sedangkan PSG udah terbukti Sen bahwa dia kan dulu ngerekrut Mbappe ambisinya pengen Liga Champion. Dan terbukti bahwa bisa Liga Champions dan Mbappe. Otomatis kan kenapa gue harus ngulang jalan yang dulu ibaratnya. Kayak Real Madrid aja sekarang gitu. Alasan datangan Mbappe ya supaya karena memang Real Madrid harus juara Champions dan Mbappe adalah pemain yang menginginkan Liga Champions. Tapi di 2 pertandingan terakhir nggak ada Mbappe, bagus ibaratnya kan. Bahkan jadi bahan pikiran untuk Pereznya sendiri. Nah, gue mikirnya gini loh San, ibaratnya Mbappe kan memang secara karir timnas bagus ya, karena 18 tahun udah menang Pildun kan.
Karena waktu itu ya momentumnya Prancis lah. Bagus banget. Bukan momen ya 2 kali final Piala Dunia, Iya, back to back kan 2 kali back to finalnya back. back to back itu. Kemudian final Euro. Wah, Iya. itu bagus banget di timnasnya. Apalagi kan jadi top skor juga di Piala Dunia ya Iya, kan. ya kan Koci, gua setuju pendapat Koci, Prancis tanpa Mbappe, Prancis itu mediocre anjir. Nggak ada Mbappe. Prancis itu paling juga cuma lolos 16 besar. Nah, ibaratnya gue pernah kepikiran ya kan Mbappe ini kan nggak berjodohnya sama UCL ya. Apa jangan-jangan nanti nasibnya kayak ini ya, kayak kan Hernan juga nggak pernah menang UCL kan sepanjang karirnya. Apa mungkin Mbappe ini kan anugerahnya mungkin dapat Pildun di usia muda ya. Tapi kalau misal sepanjang hidupnya dikutuk dia nggak menang UCL, berarti klub-klub yang nampung Mbappe ini bakal susah anjir. Ibaratnya untuk menang UCL. Ya, tapi kita tunggu saja lah. Kalau misalkan dia mau masih bertahan di Madrid ya kemungkinan mendapatkan championnya masih ada lah. Kalau misalnya di Madrid ya. Kalau dia mau di bangku cadangkan mungkin bener, mungkin. Bangku cadang terus. Seorang Mbappe jadi cadangannya Vini. Ya tapi gue yakin sih Mbappe itu bisa improve orangnya. Pasti. Kalau masalahnya cuma di cedera mungkin. Tapi kalau Mbappe tetap dimainkan dia itu masih bagus. Masih bisa gendong Madrid seenggaknya. Apalagi kalau untuk gambling, Mbappe itu kan kalau investasi masih ada kemungkinan beberapa tahun lagi ya. Kalau sedangkan Vini kan secara karir udah mulai penurunan ya harusnya ya. Udah mulai penurunan karir. Musim ini tuh aslinya musim terakhir Madrid untuk menjual Vini. Kalau musim depan kayaknya udah turun udah turun banget karena umur juga. Apalagi gue dapat data yang cukup menarik nih Sen, bahwa ibaratnya ini kan Lamine Yamal itu butuh kemarin nyetak 1 gol ya. Berarti butuh 2 gol lagi untuk menyamai torehan musim terbaiknya Vini, dan ternyata musim terbaiknya Vinicius itu 1 tahun 1 musim nyetak 17 gol. Itu kan ibaratnya yang digembor-gemborkan ini apa segala macam, secara statistikal cuman 17 kalau nggak salah. Ya siapa juga yang menggembar-gemborkan Vini sebagai pemain terbaik? Fan Real Madrid. Bahkan fan Real Madrid juga mencemooh. Nah, bener. Memang kan banyak yang nggak terima ya. Mereka mengatakan Vini itu lebih baik dari Yamal. Iya, apa segala macam. Gitu ya. Tapi bagus gitu karena kalian kan cuma melihat dari trofi ya karena Vini main di Real Madrid. Iya, itu ada Vini itu besar ya karena Real Madrid. Kalau Yamal sekarang besar ya karena memang Yamalnya lagi bagus di musim-musim sebelumnya gitu kan. Kalau musim sekarang kan menurut gua ya karena memang hancur lah ya Yamal. Justru kalau mau pembuktian untuk pemain yang lebih valid itu ketika ngelihat performa di negara ya harusnya ya. Kalau lebih valid gitu kan. Ya mungkin kenapa Vini 2 UCL, tapi kan di Madridnya ada Luka Modric, ada Toni Kroos, ada Benzema kan. Tapi di Brazil gimana? Apakah dia bisa berbicara banyak kan enggak? Ya kan Brazilnya juga enggak lolos. Iya ibaratnya kan. Di sisi lain Yamal kan mentereng banget di Euro kemarin kan. Ibaratnya duel sama Inaki Williams kan ibaratnya kan. Itu keren. Nico Williams. Iya Nico Williams sama ini juga sama Mbappe juga di timnas. Gacor banget karena kalau untuk patokannya di klub ya agak susah juga karena di klub kan makanya banyak pelatih. Yamal mah kan dibandinginnya gak sama Vini kan. Dibandingannya harusnya sama Mbappe. Gitu, karena memang di final juga ngalahin Mbappe kan. Bener di Euro final Euro kan. Benar-benar ya Spanyol kemarin menang di Euro memang karena pemainnya bagus-bagus dan juga banyak yang perform gitu termasuk Oyarzabal sendiri. Iya, kemudian yang sekarang ngeflop ya Dani Olmo anjir. Dani Olmo tuh di Euro bagus banget gitu dan juga begitupun perannya Yamal. Iya perannya Yamal, Dani Olmo ya Carvajal aja udah menjelma jadi abang-abangan di timnas Spanyol, balik lagi ke Madrid. Mulai jadi abang-abangan yang gak diajak. Abang-abangan yang kerjanya cuma ini kumpul, tapi setelah ngumpul dia tuh diam nggak ngasih duit nggak apa. Bener gitu. Cuman bisa punya power ngumpulin orang doang. Jadi powernya Carvajal tuh dia tuh bisa ngumpulin orang terus kumpulnya di rumah dia. Bener gitu, tapi nggak ngasih apa-apa gitu. Faktor jadi tempat tongkrongan doang ya ibaratnya. Makanya ya ini menarik banget sih ya karena harusnya ini tuh eranya Mbappe, Haaland sama Yamal ya. Semoga aja 3 pemain ini konsisten ya. Jadi kita bisa dapetin mungkin tahun ini lagi tahun ngeflopnya mereka bertiga. Iya, lagi under semua sih ibaratnya kan. Ya gue juga termasuk menyayangkan ya. Pertama dari sisi Haaland kayak udah, waduh ini kalau sistemnya kemakan sistem dan nggak bisa improve sampai Haaland itu udah nggak bersinar lagi bahaya juga sih. Kan Haaland masih muda banget ya harusnya ya. Ini harusnya improve juga. Apalagi kayak kalau misalkan nanti ditinggal Pep Guardiola ini bakal kayak gimana ya. Adapun kalau apalagi sekarang Haaland sudah nggak benar-benar gak dimaksimalin sama Pep. Iya sama Pep juga karena memang skemanya udah nggak seperti itu. Jadi butuh klub yang ada sosok kayak Kevin De Bruyne ya ibaratnya ya.
ada pengumpan-pengumpannya ya. Baru untuk Haaland tuh cocoknya main di Serie A, di Bundesliga menurut gue. Iya. Mending juga kalau misalkan ditinggalin sama Harry, mending ke Munchen. iya Bayern, apalagi Harry Kane mau keluar kan. Iya, jadi kalau misalkan main di Serie A ataupun di Bundesliga, dia tuh kelihatan bagus. Iya. Karena sering bertemu dengan klub-klub kecil. Iya, karena saingannya juga namanya siapa ya. Iya, baru kan? Tuh namanya bisa menonjol. Bisa menonjol lagi. Kalau tetap stay di Premier League susah banget. Susah, karena apalagi kalau di La Liga ya secara kualitas lebih bagus La Liga kalau menurut gue ya ibaratnya. Karena La Liga Getafe aja kan ibaratnya bisa ancaman juga ibaratnya. Iya, ya punya lebih kalau Getafe kurang lah sekarang Villarreal lah. Yang masih punya Villarreal itu kan kita tahu kan dua kompetisi paling besar di Eropa, Europa League sama Champions League. Dua-duanya itu didominasi oleh klub-klub Spanyol. Betul, Spanyol. Ini udah berjalan beberapa dekade ya kan, masih langganan kan, sedangkan untuk klub-klub dari negara lain masih agak kurang gitu kan. Sebenarnya ada yang mau dibahas lagi nggak nih? Mungkin udah ya. Kita udahi ya. Berarti semuanya sudah kita bahas dalam episode kali ini. So buat teman-teman yang punya opini atau mau sharing-sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, teman-teman bisa drop di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.